Shalom, Damai di damai di hati. hati, puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, Amin. tentunya tetap semangat melayani Tuhan. Betul ya. Dan di kesempatan kali ini kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tentunya dalam perenungan MTPJ yang terambil dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga yang 31 dengan tema di sepanjang Yap, minggu ini, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Ya, betul. dari edisi 14 Mei sampai 20 Mei 2023. Nah, Bapak Saudara, sebelum lanjut kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami diselamatkan dan sungguh kami percaya dengan iman kami melangkah terus dalam kehidupan pribadi. Iman kami percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan kami percaya juga dalam firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Dan kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu oleh karena firman-Mu Tuhan. Maka Bapa di surga, kami rindu di kesempatan kali ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami tiap-tiap pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, waktu dan kesempatan kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah roh Tuhan memimpin lewat perenungan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di kesempatan kali ini seperti biasa ya, dalam perenungan kami membagikan 3 bagian. Yang pertama kita melihat apa yang menjadi latar belakang kitab, tentu dalam Keluaran 14 ayat 15 hingga yang 31, dan berhubungan dengan tema pesan teks ya, pesan teks di saat ini dalam bacaan Keluaran juga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi implikasi ya, tentunya berhubungan dengan tema ya di sepanjang minggu ini, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Bapak Saudara, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan kembali belajar dari kitab Keluaran. Kitab kedua dalam perjanjian lama yang juga disebut sebagai Exodus, yang diterjemahkan sebagai Keluaran. Baru dengar DP kata ini, kemudian ketika kita masuk pada membaca kitab ini, kita bisa melihat bahwa kata dasar keluar di sini menjadi keluaran memang menjelaskan apa yang paling banyak dibahas dalam kitab ini, yaitu kitab Keluaran berbicara bagaimana Allah memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Cerita mereka dari Mesir atau dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian yaitu Kanaan adalah gambaran besar dalam kisah ini. Mulai dari akan keluar, kemudian bagaimana mereka di padang gurun, dan bagaimana mereka di Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kisah yang kita baca hari ini terjadi setelah bangsa Israel dibiarkan pergi oleh Firaun di pasal 13 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan sedikit ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ya mereka baru saja berarti keluar dari perbudakan, dan di sini Musa menjadi tokoh yang dibahas dalam kitab ini. Musa disebut sebagai juga penulis dari kitab-kitab Taurat. Sebagaimana minggu lalu kita belajar Kejadian ya, masuk dalam kitab Taurat. Nah, pendidikan Musa di istana Firaun membuat dia dapat berhubungan dengan baik kesusastraan dunia kuno, dan juga menjadi salah satu alasan bagi Musa di samping pembuktian lainnya. Misalnya catatan dari Keluaran sendiri. Contoh pertama,
Keluaran 17 ayat 14 atau 34 ayat 27, Allah menyuruh Musa menulis sebuah kitab. Kemudian bagian kedua, Musa menulis sebuah kitab dicatat dalam Keluaran 24 ayat 4 sampai 7, dan yang ketiga Musa sendiri menamai kitab itu kitab perjanjian ya di ayat 7. Dan ini cukup menjelaskan kepada kita, walaupun tidak akan kita bahas panjang pada bagian ini, bahwa memang Musa lah penulis dari kitab Keluaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah membebaskan Israel dari perbudakan dan menyertai mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Maka kitab ini menuliskan secara jelas bagaimana sejak bangsa Israel diperbudakan, keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan khusus di teks kita hari ini, kita akan melihat bahwa Tuhan itu tetap setia, menuntun dan mengarahkan Israel melalui kepemimpinan dari Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca apa pesan teks dari bacaan kita hari ini. Dan selalu kami ingatkan bahwa untuk tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui bacaan Alkitab kita, kita perlu untuk membaca pasal-pasal ini, baik bacaan hari ini, tapi juga bacaan sebelum dan sesudahnya, untuk melihat ya satu hubungan benang merah yang dapat memberi kepada kita satu pemahaman yang utuh mengenai konteks bacaan di hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ulangan 14 ayat 15 sampai 31 yang kita baca, di sini ada di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia, menyeberangi Laut Teberau. Nah, mari kita lihat bersama. Pertama, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 18 sebagai jawaban Tuhan kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel. Kalau kita baca di kitab Keluaran 14 ayat 11, itu jelas apa kata Tuhan kepada apa kata Israel ya kepada Musa ketika umat Israel ini mereka tahu bahwa wah, kita tuh lagi dikejar loh oleh tentara Mesir. Firaun dengan kejamnya menyuruh para pasukan berkuda untuk mengejar kita. Dan mereka sadar di depan itu Laut Teberau. Bagaimana mungkin dapat menyelamatkan diri? Kondisi ini dirasa orang Israel adalah kondisi yang sangat bahaya. Mereka terkepung. Kalau kita baca bersama ayat 11 di sini, mereka berteriak kepada Musa berkata, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir?" Dan seterusnya. Mereka seolah membuat perbandingan. Kalau cuma mau datang untuk mati, bikin apa Musa? Dan itu mereka keluhkan kepada Musa, dan kemudian dijawab oleh Musa di ayat 13 sampai 14. Musa berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ya, ini sebuah perkataan iman dari seorang pemimpin, Musa pada waktu itu. Walaupun memang mungkin kalau Musa sudah dengar unek-unek bahkan keluh kesah, ketakutan orang Israel, mungkin juga dia bisa saja merasa ragu. Tetapi rasanya cukup banyak yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Bagaimana ada 10 tula terjadi sampai kemudian ada mereka boleh melihat bagaimana Firaun membebaskan, melepaskan mereka, menyuruh mereka pergi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bersama, maka kita akan menemukan di ayat 15 ini, Tuhan menegur teriakan keraguan orang Israel. Tuhan menyuruh mereka berangkat, jalan saja, karena ada Tuhan. Tidak usah takut. Memang tentara berkuda melambangkan kekuatan orang-orang Mesir, utusan dari Firaun
Ini yang paling jago yang diutus untuk tangkap mereka, bawa mereka kembali ke perbudakan. Tetapi karena mereka pergi atas perkataan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan bilang berangkat saja, jalan saja karena ada Tuhan. Kemudian ayat 16 sampai 18 Tuhan perintahkan Musa apa yang harus dia perbuat. Angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Maka kamu dan orang Israel, kata Tuhan ya, akan berjalan di tengah laut di tempat yang kering. Sesuatu yang rasanya mustahil, tapi jadi tidak mustahil karena diucapkan oleh Allah penguasa langit dan bumi. Allah yang tetap pada waktu itu mengeraskan hati Firaun dan orang Mesir karena Allah punya maksud agar orang Mesir juga melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberitahu maksudnya. Tuhan ingin agar orang Mesir itu tahu siapa Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Allah bertujuan agar orang Mesir, termasuk Firaun tentunya, tahu bahwa Allah Israel adalah Tuhan. Itu yang dituliskan di ayat 18. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat lihat ya ayat 19 sampai 20. Pekerjaan Tuhan melalui malaikat Allah yang maju bergerak. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Malaikat atau malak itu adalah utusan Tuhan yang menyatakan kehadiran dari Tuhan Allah sendiri. Maka ayat ini saat kita baca tentunya tidak dapat dipisahkan dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka. Ini kisah pada waktu mereka baru keluar ya dari Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan melindungi umat Israel. Dan itu menimbulkan kekacauan di antara orang Mesir. Karena ketika mereka mengejar dengan keretanya, kegelapan membuat orang Mesir itu jadi kacau balau, baku tabrak kereta yang satu dengan kereta yang lain, dan mereka tidak bisa langsung dapat mengejar menangkap orang-orang Israel. Itu yang dituliskan dari ayat 19 sampai 20 ini, bahwa tadinya itu malaikat Tuhan bilang ketika dia bergerak, tadinya tiang awan tiang api itu bergerak di depan, sekarang di belakang, dan itu mengacaukan pasukan orang Mesir yang padahal sudah terlatih, sudah terbiasa dalam pekerjaan-pekerjaan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita melihat ayat 21 sampai 25 ya, di mana di sini Musa mengulurkan tangannya. Setelah di ayat 16, Tuhan menyuruh Musa untuk dapat mengangkat tongkat dan mengulurkan tangan. Itu dilakukan Musa di ayat 21. Ini sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai pemimpin umat Israel, Musa menunjukkan ketaatan pada maunya Tuhan. Padahal mungkin dia sendiri tahu bahwa mereka memang betul dalam bahaya. Ketika dia dengar teriakan umat, ketika dia lihat banyaknya pasukan Mesir yang ada di belakang, ketika dia lihat lautan lepas yang ada di depan, rasanya bukan gampang buat percaya. Musa dan bangsa Israel itu tahu bahwa mereka dalam keadaan sangat terdesak. Mereka dikejar, tapi juga mereka sedang menghadapi bahaya dengan laut Teberau yang artinya tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketika Musa mengikuti perintah Tuhan, mengulurkan tangannya ke atas laut, semalam-malaman itu dicatat Alkitab, Tuhan menguakkan air laut dan dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi tapi saya kayak di tengah langsung kosong, kering, di kiri kanan. Dan mujizat terbelahnya laut Teberau ini merupakan jawaban atas pertanyaan Firaun. Kalau orang lihat jauh flashback ke belakang ya, di awal-awal Keluaran 5 ayat 2. Ketika Musa datang atas nama Tuhan yang memberi dia amanat,
Tetapi Firaun tanya, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Itu perkataan Firaun. Dan kini Allah menyatakan dirinya. Sesuatu yang mustahil terjadi. Lihat bagaimana orang Israel berjalan di tanah yang kering. Rasanya seperti tidak mungkin ya, mustahil. Ini mujizat yang hebat yang terjadi. Dan ketika air ada sebagai tembok di kiri kanan, orang Israel boleh berjalan dengan aman di tanah yang kering. Allah memimpin mereka dan itu benar-benar terjadi. Mari kita baca dulu ayat 24. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api, pada waktu jaga pagi Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Orang Israel berjalan di tanah kering, tetapi Tuhan mengacaukan tentara orang Mesir. Lihatlah, ini bukti penyertaan Tuhan. Tuhan tidak biarkan orang Mesir itu dapat menangkap orang Israel dan mengikuti jalan keselamatan yang disiapkan Tuhan bagi umatnya. Akhirnya benar ya, kita melihat bahwa orang Mesir tahu sesuatu yang ingin Allah nyatakan. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, ini pernyataan orang Mesir sendiri, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Tuhanlah yang berperang. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Orang Mesir sendiri mengakui bahwa Tuhan yang ada dengan orang Israel. Sehingga sia-sia kalau kita tetap mengejar mereka. Dan dorang beku panggil untuk lari. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya 26 sampai 31. Di sini Musa kembali mengulurkan tangannya. Tadi pertama ulurkan tangan, air tak pisah, Kang. Di tengah tangannya kering. Kali ini ketika sesuai dengan perintah Tuhan lagi, Tuhan bilang ulurkan kembali. Ini jadi akhir cerita dari pengajaran firman hari ini. Bangsa Mesir akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis. Apalagi ini pasukan-pasukan hebat ya. Mari kita baca ayat 7:28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Tadi tak pisah, ini berbalik lagi. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Mereka selamat, dan mereka melihat perbuatan Tuhan. Ayat 30, demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Perbuatan kemuliaan dan kebesaran Allah dinyatakan di depan mata orang Mesir dan juga orang Israel. Maka menjadi sebuah titik balik dalam hidup mereka. Semula mereka ditindas di Mesir, mereka juga tidak percaya kepada Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan. Mereka ragu-ragu atas apa yang bisa Tuhan buat. Kini mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri dan mereka kemudian mengakui akan Allah yang menuntun mereka. Kali ini orang jadi percaya juga kepada Musa yang adalah pemimpin yang diutus Tuhan. Mereka juga sangat mengakui akan kebesaran Allah. Mereka bilang Allah lah yang berkuasa dan maha besar, dan karena itu menjadi sebuah titik balik pertobatan mereka untuk melihat bahwa hidup mereka ada karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Kita sudah baca bersama dan renungkan tadi ya, Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 yang kembali memberi kita beberapa pesan, beberapa pengajaran
yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita lihat tema kita di minggu ini, kita dapat membaca bahwa memang ketika Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa menyodorkan bacaan dengan tema ini di bawah tema bulanan agar supaya kita jadi umat yang tahan uji, ini mau bermaksud bahwa kita semua yang hidup di hari-hari ini, kita pastinya sudah tahu apa itu penyertaan Tuhan. Tapi terkadang di tengah perjalanan kehidupan kita, kita meragukan penyertaan Tuhan. Karena itu melalui bacaan ini, catat baik, Tuhan itu setia dengan janjinya bahwa dia memimpin umatnya dan Tuhan pasti menolong setiap waktu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu maha sabar akan setiap keluhan dan keraguan-raguan kita. Karena itu ketika kita dapati hari-hari ini secara pribadi kita, keluarga kita di tengah pergumulan, kita suka meragukan akan penyertaan Tuhan. Minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni saya. Jikalau saya meragukan bahwa kenapa seperti ini, apakah Tuhan meninggalkan saya? Karena ternyata Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan. Ya, kita seperti umat Israel kadangkala kita tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Mungkin kita sudah melihat ada mujizat-mujizat Tuhan di hari-hari kemarin. Tapi kalau hari ini ketemu sedikit masalah, kita jadi lagi seperti orang Israel yang mulai meragukan tentang penyertaan Tuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar ya. Jangan sampai kita mengumpat, mengeluh kepada Tuhan. Bertobat dari kekhawatiran kita yang demikian. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, kita bisa belajar hari ini bahwa sikap kita hanyalah taat. Siapapun kita. Kita sebagai pemimpin, kita harus menjadi pemimpin Kristen yang takut akan Tuhan. Selalu tanya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi pemimpin Kristen harus yang berhati gembala, yang mau ikut Tuhan pemau, yang ketika melaksanakan tugas kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang kita pimpin. Karena kita mau melakukannya di dalam kenannya Tuhan. Jangan menjadi seperti Firaun. Firaun keras hati. Dia tidak kenal Tuhan. Dia menyombongkan diri dengan apa yang dia punya yang ternyata pasukan berkuda pun itu dengan sekilas saja bisa Tuhan lenyapkan. Kita jadi pemimpin seperti Musa yang tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan suruh ulurkan tangan, dia lakukan. Tuhan suruh jalan, dia jalan. Dan dia menjadi pemimpin yang bertanya dulu kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Karena itu mari kita juga untuk menjadi seperti Musa ya. Kita mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, maka mari kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar supaya mereka punya hati yang cinta Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita untuk terus belajar dari mereka, untuk terus sama-sama membangun persekutuan gereja yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah banggakan apa yang kita punya. Namun berbanggalah saat kita punya Tuhan. Ingat, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan dirinya dan karyanya. Ingatlah bahwa dia pencipta yang berkuasa dan tidak ada yang sama seperti dia. Dia pencipta, kita hanya ciptaan. Dan di tangannya, di dalam kenannya, kita akan tetap dituntun di tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, biar perjalanan kehidupan kita mau suka, mau susah, mau duka, mau senang, kita tetap tidak pernah lupa bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pakai segala sesuatu, tapi Tuhan janjikan bersama Tuhan, hari depanmu adalah hari depan yang penuh harapan. Kita ada di Mesir kita ya, pergumulan kita hari ini. Kalau Tuhan tolong untuk keluar, maka percaya Tuhan akan tuntun menuju ke Kanaan kita, ke tempat di mana di sana kita tahu bahwa bersama Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang boleh kami sharingkan dan kami percaya tiap-tiap pribadi dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya, tentunya Yep. di dalam pelayanan pastinya. Dan
Pada akhirnya kita harus berpisah, silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tetap menuntun perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Tidak pernah sekalipun kami dikecewakan, walaupun seringkali kami menyadari bahwa banyak kali di tengah kehidupan kami jatuh dalam berbagai pencobaan. Kami menyadari keterbatasan kami. Karena itu Tuhan, kami mau mengaku dosa kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Maka biar kebenaran firman menuntun kami, mengarahkan kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pendengar dalam setiap keadaan, dalam suka duka kehidupan, tetap setia mengandalkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan kuatkan, yang lemah Tuhan akan berikan kemampuan. Dan juga biar Bapa, setiap pendengar kami, dalam setiap kerja pelayanan yang dilakukan, boleh diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hiburkan, kuatkan, tolong kami, dan beri sukacita senantiasa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.